Halo teman-teman Sobat Indonesia Belajar, kali ini channel Indonesia Belajar kedatangan tamu istimewa yaitu Seta Sena Rendata Ramadhani atau biasa disapa Sena. Mas Sena adalah seorang Project Officer untuk Komfes 14. Nah, ini dia tamu istimewa kita. Mas Sena, silakan untuk memperkenalkan diri dan menyapa teman-teman Sobat Indonesia Belajar. Halo Sobat Indonesia Belajar, perkenalkan nama saya Seta Sena atau tadi Kak Budi bilangnya disapa Sena ya. Iya benar, Kak Budi tadi udah memperkenalkan aku sebagai Project Officer Komfes 14. Benar. Oke. Wow, ini sekedar informasi nih teman-teman, channel Indonesia Belajar juga merupakan salah satu media partner untuk Komfes 14. Nah, pada sesi podcast kali ini, kita akan coba gali beberapa informasi menarik terkait penyelenggaraan Komfes 14. Oh ya Mas Sena, untuk memulai sesi bincang-bincang kita kali ini, mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, apa itu Komfes ke Sobat Indonesia Belajar? Oke, makasih Kak Budi. Komfes sendiri merupakan computer festival yang diadakan oleh mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. Komfes itu one stop IT event ya. Artinya, di sini kita bisa berkompetisi, bisa belajar, sekaligus memperkaya ilmu melalui seminar ataupun workshop gitu. Nah, Komfes ini udah diselenggarakan selama 13 tahun. Dan kebetulan di tahun-tahun pandemi, Komfes juga berhasil mengadakan acara secara online. Nah, Komfes sendiri itu ditargetkan untuk teman-teman semua yang ingin belajar teknologi informasi untuk mendukung masa depan Indonesia yang lebih maju. Kayak gitu, Kak. Oke. Menarik nih. Berarti angka 14 itu berarti event Komfes yang ke-14 ya? Benar sekali, Kak. Luar biasa sekali nih ya, pengalamannya sudah begitu panjang ya, ini garis lineage-nya udah begitu panjang ya, luar biasa ini. Oke. Nah, sebelum kita menggali lebih lanjut terkait Komfes 14, mungkin bisa diceritakan sedikit nih mengenai penyelenggaraan Komfes 13 di tahun 2021 yang lalu. Oke. Untuk penyelenggaraan Komfes 13, mungkin Kak Budi dan semua teman-teman di sini pasti udah ngerasain lah struggle di masa-masa pandemi, ya nggak sih, Kak? Betul. Apalagi untuk kita yang menyelenggarakan acara, dan teman-teman semua yang pengen ikut akademi dan competition juga pasti akan merasakan acaranya secara online. Nah, cuman dengan segala upaya yang bisa kami kerahkan, Komfes itu berhasil melalui pandemi tersebut dengan mengadakan acara secara online. Tahun lalu aja, kita berhasil menggarap 2.300 peserta untuk competition, 2.900 peserta untuk akademi, serta kurang lebih 4.000 peserta untuk acara event atau seminar workshopnya itu. Jadi, walaupun pandemi itu sangat merugikan untuk kita semua ya, tapi untungnya teman-teman Indonesia semua masih semangat untuk belajar ya, Kak. Dalam acara Komfes kayak gitu. Wow, luar biasa sekali ya, angkanya termasuk fantastis loh ya untuk event online ya. Amazing nih, luar biasa banget nih. Oke. Nah, kalau boleh tahu, Komfes ini sebenarnya menargetkan peserta dari kalangan mana aja sih? Oke, kalau sasaran kami untuk peserta ya, pastinya itu kita inginnya mengedukasi untuk masyarakat Indonesia ya, Kak. Sama mungkin seperti YouTube channel Kakak dong. Inginnya semua masyarakat Indonesia teredukasi gitu. Betul. Namun, sasaran utamanya tentunya itu untuk mahasiswa dan segelintir teman-teman dari kalangan SMA. Karena dari acara competition sendiri kita memiliki mini case atau mini business case gitu yang kita sajikan untuk para teman-teman SMA serta junior competition, yaitu junior competition ini untuk kompetisi coding khusus untuk anak-anak SMA gitu, teman-teman SMA. Nah, jadi kalau tadi kita ngebahas dari segi competition, akademi sendiri kita menargetkannya juga dari kalangan mahasiswa. Cuman kalau keterlibatannya siapa aja ditanya gitu misalnya, Kak, kita juga memungkinkan mereka untuk networking session bersama mentor-mentornya tentunya yang udah lebih handal di dunia IT gitu. Jadi selain bisa networking session dengan teman-teman peserta lainnya, kita juga bisa networking session bersama mentornya atau speakernya, karena kita juga konsepnya interaktif kok di Komfes ini. Oke. Wah, menarik sekali ya. Sebenarnya jangkauan pesertanya sendiri cukup luas ya. Dan sebenarnya cukup terbuka ya bagi siapapun juga atau dalam tanda kutip bagi IT enthusiast ya di Indonesia untuk ikutan event ini ya. Wah, luar biasa banget nih. Oke. Nah, Komfes 14 ini kan mengusung 3 core values nih kalau saya lihat dari website-nya ya, yaitu legacy, impactful, dan kolaboratif. Nah, mungkin Mas Sena bisa ceritakan nih makna dan filosofi dari ketiga core values ini. Oke. Jadi untuk legacy, kita ingin meninggalkan sebuah legacy gitu ya, Kak. Yang mana artinya itu adalah kita pengen edukasi yang kita berikan ini bersifat long lasting atau sustainability-nya tinggi gitu.
Mungkin di sini beberapa upaya kami dari sosial media, kita juga mengedukasi kecil-kecilan mengenai fun fact mengenai teknologi. Habis itu kita juga ada program namanya Tech Talks, ada juga How Can It Be yang akan kita sajikan di YouTube channel kami. Jadi kapanpun dan dimanapun itu kita masih bisa merasakan mau belajar apa ya gitu di channel Confess tuh masih bisa kita mencari ilmu gitu. Nah, untuk Impactful sendiri, rangkaian acara yang kami kerahkan ingin sekali berkontribusi dalam memajukan Indonesia atau memiliki impact yang kuat di Indonesia. Misal kita bisa membantu sumber daya manusia untuk lebih siap di dunia kompetitif industri 4.0. Juga kita juga mempersiapkan mereka dalam pengayaan teknologi informasi. Misal mungkin sekarang HP itu rasanya udah bisa dipegang oleh semua orang. Namun apakah semua orang sadar tentang pentingnya password yang kuat gitu Kak, intinya kayak gitu ya. Kan nggak semua orang ya bener ya Kak. Nah terus yang terakhir kolaboratif. Tentunya sekarang itu udah zaman kolaborasi banget Kak. Mau melakukan apapun kita kolaborasi untuk menghasilkan yang lebih baik gitu. Ditambah lagi dunia digital ini membuat nggak ada barrier antara kita semua, bisa berkolaborasi dengan yang ada di Amerika, di United Kingdom atau di UK gitu. Jadi ini memungkinkan kita di Confess ini untuk berkolaborasi dengan siapapun dalam memajukan bangsa Indonesia, kayak gitu. Oke. Wah, ini luar biasa banget ya, ketiga core values ini. Oke, tadi juga sempat disinggung mengenai sosial media dari Confess ya. Kalau boleh tahu, ada sosial media apa saja nih di Confess ini? Confess sendiri punya sosial media, ada TikTok yang sekarang lagi ngetren banget ya. Ada TikTok, ada Instagram, ada LinkedIn-nya juga. Dan terutama kalau mau mendapatkan beragam newsletter itu kita juga ada Medium-nya. Habis itu untuk mendapatkan informasi serta beragam acara yang akan diselenggarakan tentunya bisa mengunjungi confess.id. Oke. Dan tentunya juga ada Instagram dan juga ada YouTube channel juga ya tadi kalau nggak salah. Iya benar. Oke. Nah teman-teman, buat teman-teman yang mau cari informasi lebih lanjut, nanti ke semua link untuk menuju sosial medianya Confess juga akan saya sertakan pada deskripsi video. Jadi teman-teman bisa follow sosial medianya. Oke. Nah Confess ini kan termasuk event tahunan dengan skala yang bisa terbilang sangat besar nih. Kalau mengacu pada website Confess 14, terdapat 2 rangkaian event besar yang menjadi core ya, yaitu Confess Academy dan Confess Competition. Kita coba soroti yang Confess Academy terlebih dahulu nih Mas. Mungkin Mas Hena bisa informasikan lebih lanjut, apa itu Confess Academy? Oke. Mau koreksi dikit Kak, untuk pilar kita utamanya ada 3. Yang pertama Academy, Competition, dan Event itu Kak. Tadi nanti mungkin akan aku bantu jelasin juga Academy, tapi sedikit mengenai event, itu lebih terbuka untuk umum Kak. Nggak perlu daftar, maksudnya bukan nggak perlu daftar ya, nggak ada semacam kualifikasinya gitu ya, semua orang bisa nonton, bisa hadir gitu. Kalau tadi yang seperti Kak Budi tanyakan, aku mau bantu jelasin untuk Confess Academy. Jadi untuk Confess Academy ini akan ada 3 camp. Dari setiap campnya merupakan pembelajaran interaktif bersama mentor-mentor pilihan kita yang tentunya sesuai dengan apa yang kalian ikuti. Misal kalian ikut Data Science Academy, berarti nanti mentor yang kita sajikan adalah orang-orang yang handal atau senior dalam dunia data science gitu. Nah, terus selain Data Science Academy, kita juga ada User Experience Academy, ada Startup Academy, dan yang terakhir itu Software Engineering Academy. Nah, itu mentor-mentornya juga udah kami sesuaikan sesuai dengan akademi yang kalian ikuti. Nah, daftarnya gimana sih Kak? Gitu, pertanyaannya mungkin gitu ya Kak. Betul. Daftarnya tuh dari sekarang udah bisa daftar melalui confess.id. Jadi kalian tinggal ikuti aja perintah yang ada di website ya, dan mengikuti aja langkah-langkahnya untuk bisa bergabung dalam Confess Academy kayak gitu. Oke. Nah kalau saya lihat ini kan Confess Academy kan formatnya seperti bootcamp ya Mas ya. Mungkin bisa dijelaskan juga nih mengenai durasi pelaksanaannya nih. Oke. Untuk durasinya tadi aku udah sebutin 3 camp. Maksud camp ini adalah 1 camp itu 1 minggu. Bisa 4 pertemuan interaktif atau 5 pertemuan interaktif gitu. Nah jadi misal tersebar di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu bisa, atau nanti disesuaikan dengan jadwal-jadwal peserta agar lebih nyaman juga tentunya ya Kak. Nah terus kalau untuk bootcamp-nya itu seperti apa? Benar kata Kak Budi tadi. Jadi kita ada 4 minggu nih Kak. 4 minggu ini bakal diedukasi banget gitu. Bener-bener kayak pertemuan secara intensif gitu, yang tentunya tetap fun gitu. Nah terus nanti di ending campnya atau di akhir sesi akademi, nanti mereka akan bertemu dalam acara graduation night gitu. Wow, ini menarik banget nih ya, sangat-sangat menarik nih. Jadi
buat Sobat Indonesia Belajar nih, saya sangat merekomendasikan banget untuk ikutan upgrade skill, upgrade keahlian teman-teman ya, dengan mengikuti Confess Academy ini. Oke, nah berikutnya kita coba soroti yang bagian lain nih, Confess Competition nih. Mungkin bisa sekalian juga dijelaskan ke Sobat Indonesia Belajar. Mana tahu ada di antara Sobat Indonesia Belajar yang juga tertarik nih Mas untuk ikutan. Jadi untuk daftarnya cukup simpel, cukup mengunjungi confess.id. Dari tanggal 22 Juni kalian udah bisa daftar mengikuti beragam rangkaian kompetisi. Nah, daftarnya itu karena udah bisa dari 22 Juni, kalian memiliki spare waktu yang panjang untuk bisa menyelesaikan task yang diminta oleh Confess berkompetisinya. Untuk di akhir competition-nya, jika kalian terpilih untuk menjadi finalis, itu kalian bisa mengikuti acara awarding night. Nah, di sini bakal ada ajang apresiasi untuk kalian yang sudah mahir dan yang sudah terpilih dalam Confess competition. Nah, untuk berapa orang sih yang terpilih gitu ya? Kira-kira Kak, kalau aku bisa bilang dari 2.900 gitu ya, dari 2.900 akan terpilih kurang lebih 200 orang gitu. Nah, ini adalah teman-teman yang udah jago ya Kak, yang patut kita apresiasi untuk mendapatkan hadiah yang sudah kami sediakan juga. Seperti itu Kak. Oke. Nah ini saya sedikit penasaran nih, sebenarnya kompetisinya ini ada kompetisi apa aja ya? Apakah kompetisi programming kah atau kompetisi apa nih? Kalau boleh dideskripsikan lebih lanjut. Oke, jadi yang pertama kita ada AIC atau AI Innovation Challenge. AI berarti ini tentang Artificial Intelligence. Yang kedua ada Junior Competition for Competitive Programming, ada juga Senior Competitive Programming. Nah, habis itu ada Capture the Flag juga, mungkin teman-teman di sini juga udah sering dengar Capture the Flag itu apaan ya. Iya. Habis itu kita juga ada kompetisi untuk membuat game atau Indie Game Ignite. Gitu. Wow, menarik ini. Dan yang terakhir, untuk tadi yang mungkin kita udah bahas juga Kak sebelumnya, kita kan juga menggarap teman-teman dari SMA ya Kak. Betul. Nah, ini kita mengadakan kompetisi bisnis IT case. Di sini yang untuk teman-teman SMA bisa ikut join di mini case namanya. Oke. Gitu Kak. Wow, ini menarik banget ya. Jadi yang dikompetisikan tuh juga cukup diverse ya, cukup variatif sekali. Bener. Ya. Wow, menarik nih. Jadi harapannya membuka kesempatan yang cukup luas juga nih buat teman-teman. Jadi buat teman-teman yang senang dengan competitive programming bisa ikutan sesi competitive programmingnya. Lalu buat teman-teman yang memang tertarik dengan cyber security ya, bisa ke Capture the Flag-nya gitu. Capture the Flag, iya. Wow, ini bakal seru banget nih teman-teman. Nanti pendaftarannya juga sama ya lewat website Confess ID ya Confess berarti ya. ID, iya benar. Oke. Nah teman-teman jangan sampai terlewat ya untuk mendaftar nih. Oke. Kalau saya lihat di Confess 14 ini juga kan menghadirkan beberapa sesi Tech Talk ya. Mungkin bisa juga diinformasikan lebih lanjut nih mengenai Tech Talk apa saja sih yang bakal diusung di Confess 14 ini. Oke, Tech Talks itu sebenarnya kita untuk mengedepankan nilai core kita tadi yang kita sebutkan adalah legacy. Kita ingin meninggalkan semacam ilmu dari berbagai sudut pandang. Jadi Tech Talks ini akan mengundang beragam teman-teman yang heterogen. Jadi misal dari yang nggak cukup mahir di IT, yang awam di IT, habis itu ada yang mahir di IT, itu kita mau kumpulin apa sih pendapat mereka tentang suatu topik, misal tentang artificial intelligence gitu. Apa sih yang kalian takuti? Nah, itu kan jawabannya berbeda orang berbeda sudut pandang juga ya, Kak. Betul. Nah, walaupun perbedaan tersebut itu ada, kita akan tutup di Tech Talk Special Edition atau special episode di mana kita mengundang orang yang mau mahir di dunia artificial intelligence. Contohnya seperti itu. Jadi, walaupun berbeda pandangan itu nggak apa-apa banget karena ya namanya manusia ya, Kak ya. Berbeda pandangan boleh, cuman nanti bakal kita sajikan informasi yang memang valid gitu dari yang handal di bidang tersebut. Seperti itu. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Berarti nuansa inklusifnya juga sangat kental sekali ya di Confess 14 ini. Wow, amazing banget nih. Oke. Oh ya, kalau nggak keberatan ya, mungkin bisa juga diceritakan nih di sini hal-hal unik apa saja sih yang digarap dan disiapkan oleh teman-teman panitia untuk menjadikan Confess 14 ini berbeda dan istimewa bila dibandingkan dengan Confess yang terselenggara pada tahun-tahun sebelumnya. Oke. Sebelumnya mungkin aku mau bilang kalau Confess 14 ini nggak akan bisa seperti ini jika 13 tahun yang lalu tidak memberikan pelajaran ke kita gitu. Yep, betul. Dari teman-teman project officer dan manajer-manajernya juga itu kakak-kakaknya semua baik-baik ke kita, ngajarin ke kita terus kesalahan apa yang nggak boleh diulangin dan lain-lain. Nah, mungkin kalau mau dibilang istimewa, yang istimewa itu malah Confess itu
kekerabatannya dengan tahun-tahun sebelumnya untuk tetap diajarin. Cuman untuk Confess 14 sendiri kita mengadakan graduation night nih Kak. Belum pernah ada di Confess sebelumnya. Graduation night itu apaan? Jadi nanti di akhir sesi akademi, penghujung akademi, itu akan kita adakan graduation night di mana semua peserta-peserta akademi dari 4 akademi tersebut, yakni Startup Academy, Software Engineering Academy, User Experience Academy, dan Data Science Academy akan bertemu di satu tempat, Kak. Jadi mereka bisa tukar pikiran, dan ini nggak menutup kemungkinan banget buat mereka bisa berbisnis bareng mungkin, Kak ya. Ngebuat startup baru, terus yang jago di Data Science bisa ikut join di grup ini gitu. Jadi di sini benar-benar networking session yang keren banget pokoknya. Nah itu hanya ada di Confess 14 dan semoga di Confess 15 juga tetap diadakan ya Kak. Untuk biar bisa networking session yang lebih besar gitu. Nah, selain itu, tadi udah aku singgung juga dan Kak Budi juga udah tanyakan ke aku tentang legacy ini. Sebelumnya Confess ini nggak sebagus kakak gitu ya YouTube-nya. Soalnya Kak, kita nggak konsisten dalam mengupload videonya. Sementara kita juga sadar gitu Kak, ternyata kayaknya meninggalkan jejak di YouTube itu cukup keren ya Kak. Untuk bisa mengedukasi kapanpun gitu. Soalnya kalau dari tahun-tahun sebelumnya, kita mengedukasinya itu cuma di ruang lingkup waktu seperti saat ini aja gitu Kak, dari bulan Juni sampai bulan November. Sementara kita pengennya kapanpun masyarakat Indonesia itu mau belajar, bisa ke YouTube Confess juga, bisa ke YouTube Kakak juga gitu. Jadi ya pengen ngikuti jejak Kakak juga lah ya. Kita meninggalkan tadi Tech Talks yang tadi aku bilang dan How Can It Be. Nah How Can It Be ini aku mau jelasin dikit Kak. Untuk How Can It Be ini kita menyajikan semacam fun fact dalam bentuk video dan itu ada animasinya gitu. Animasinya sendiri kita disupport dan didukung sama Kok Bisa, salah satu animator di Indonesia yang lumayan bagus gitu menurut kami. Begitu Kak. Oke. Wah ini menarik ya. Berarti untuk teh talk yang digelar di Confess 14 ini juga rekamannya akan tersedia ya nanti di YouTube channelnya Confess ya. Wow, ini menarik nih. Jadi value-nya itu tetap bisa dinikmati. Bahkan setelah event ini nanti berakhir ya, luar biasa banget nih, ini menarik banget. Bener Kak. Oke. Dan ya ini juga sisi menarik dari Confess sih kalau saya lihat ya, karena kan sudah berjalan 13 tahun dan ini merupakan tahun ke-14 ya, event Confess yang ke-14, artinya kan berevolusi ya, terus improvement ya, ada beberapa perbaikan dan juga inovasi-inovasi yang dimunculkan ya di Confess ini menarik banget nih. Luar biasa banget nih. Saya sangat-sangat apresiasi banget nih buat teman-teman panitia Confess. Amazing. Oke. Nah, kalau dilihat Confess ini kan termasuk event tahunan dengan skala yang bisa dibilang masif nih. Lalu apakah Confess juga membuka kesempatan untuk sponsorship? Kalau ya, peluang sponsorship apa saja yang ditawarkan dan mungkin bisa sekalian dijelaskan juga benefit apa yang ditawarkan bagi sponsor Confess ini. Oke, tadi yang mungkin aku mau sebutkan tentang acara event di mana kita mengadakan seminar dan workshop yang namanya Accelerate, dan di situ kita juga ada main event di mana kita juga berkumpul di situ ya, yang tadi aku bilang 4.000-an orang itu Kak. Nah itu sponsor yang ingin membantu dan berkolaborasi bersama Confess bisa kami sajikan berupa slot speaker mungkin ya, slot speaker dari perusahaan tersebut. Di situ bisa saling bertukar topik dan membicarakan topik apa yang sedang menarik di dunia IT dan khususnya untuk para IT enthusiast nih. Selain itu, kami juga akan ada semacam exhibition di mana orang-orang itu bisa bergabung dan bermain di playground and job and intern fair. Jadi nanti booth-booth tersebut bagi para sponsor atau yang ingin berpartner dengan Confess bisa membuka booth-nya nih di Confess dan mereka bisa mungkin jika membutuhkan orang-orang yang intern gitu Kak dari anak-anak IT. Itu boleh banget tuh datang ke situ dan bisa membuka booth-nya. Jadi selain bisa magang, di situ juga bisa memberikan exposure yang lebih untuk para peserta Confess seperti itu Kak. Wow, keren banget nih. Oke. Nah, saya jadi makin penasaran nih. Selain sponsorship, apakah Confess juga membuka kesempatan untuk partnership dan mungkin bisa sekalian dijelaskan juga nih bentuk partnership apa saja sih yang ditawarkan? Boleh. Nah, kalau untuk partnership sendiri bisa dikunjungi partner.confess.id. Nah, di situ kita bisa langsung menjalin hubungan partnership. Selama ini, Confess itu menjalin hubungan partnership bisa dalam bentuk apapun. Misal, dari suatu perusahaan ingin memberikan speaker yang memang handal untuk bisa membagikan ilmu di akademi gitu. Confess bisa bantu sesuatu. Jadi partnership yang terbuka itu nggak terbatas oleh apa yang kita miliki aja. Jadi bisa apapun dibicarakan dengan Confess selama itu
punya itikat yang baik untuk memajukan Indonesia khususnya dalam dunia teknologi informasi kayak gitu Kak. Oke. Nah ini juga sekedar informasi juga nih buat teman-teman dan juga mungkin buat potensial partner dan juga potensial sponsor ya untuk Confess. Confess ini termasuk event yang menurut pandangan saya sangat-sangat inklusif sekali. Jadi menurut saya sayang banget nih kalau kita tidak menjalin hubungan dan menjalin kerjasama dengan Confess ini. Gitu. Oke, wah ini menarik sekali nih sesi bincang-bincang kita kali ini. Untuk Mas Sena mungkin kalau ada closing statement yang mau disampaikan ke Sobat Indonesia Belajar, kami persilahkan. Oke. Terima kasih Kak, untuk closing statement-nya mungkin singkat aja. Latar belakang Confess ini kan memang kita mengadakan karena ada Network Readiness Index itu, dan menurut kita kesiapan Indonesia itu punya teknologinya tuh udah bagus loh Kak, soalnya ICT skills Indonesia itu udah tergolong di atas rata-rata Kak, itu mengagumkan banget. Cuman faktanya adalah Indonesia belum siap bersaing di dunia kompetitif, terutama kesiapannya di industri 4.0. Kita belum bisa menghasilkan profesional yang handal. Nah, maka dari itu sarana belajar kan banyak banget ya Kak. Jadi pesan atau closing statement dari aku, tetaplah belajar, bisa lewat YouTube Indonesia Belajar juga untuk belajar setiap hari. Dan abis itu kalau kalian ingin one stop IT event, ya udah nggak usah bingung, langsung aja ke one stop IT event kita, yaitu Confess. Betul. Oke. Dan saya juga sangat merekomendasikan banget nih untuk Sobat Indonesia Belajar ikutan di Confess 14 ini. Karena di Confess 13 saya sempat ikutan dan saya lihat sendiri luar biasa banget. Saya yakin banget di Confess 14 ini juga bakal luar biasa lagi nih. Oke. Wah ini terima kasih banyak nih untuk Mas Sena yang sudah berkenan hadir dalam sesi bincang-bincang kita. Tetap semangat untuk teman-teman panitia Confess 14 dalam menyelenggarakan event luar biasa ini. Oke. Akhir kata, saya mau tutup sesi bincang-bincang kita kali ini. Seperti biasa, salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang. Bye-bye.